إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وفرض فيه الصيام لعباده المؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول يتلو على الناس آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa hubbu tilawatil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al muttaqin amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Raya Mujahidin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama kita menghaturkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang ke-17 di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa ini menjadi umur yang berkah dan kita tetap diistiqomahkan sepanjang umur kita dalam ibadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini dapat menjadi garansi, mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curahkan dan sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihadirkan kembali di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini dengan amaliyah Ramadan, tausiah Ramadan yang kita laksanakan, menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah, yang dapat kita hidupkan amalan-amalan beliau dan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam keistiqomahan iman dan Islam sampai akhir kehidupan kita, dimatikan oleh Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak salah dari WA yang dikirimkan kepada saya bahwa di subuh 17 ini saya diberi judul yaitu membangun generasi muslim yang cinta Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, shaimin dan shaimat, kalau kita bicara tentang kecintaan generasi kepada Al-Quran ini, satu sisi kita merasa optimis bahwa pada saat ini termasuk di Kalimantan Barat banyak berdiri pondok-pondok Al-Quran, pondok-pondok tahfiz. Tetapi yang jadi masalah adalah bukan keberadaan pondok tahfiz ini, tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah setelah mereka keluar dari pondok. Bahkan banyak pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang mengatakan bahwa santri-santri kita ini setelah menjadi alumni, karena saking besarnya pengaruh dunia luar ini, apalagi di zaman digital ini, santri-santri kita yang sudah menjadi alumni yang kebetulan kerjanya tidak pada bidang agama itu, kalau mereka masih mau sholat dan masih mau membaca Al-Quran saja sudah syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat,
Maka kita tak bisa melepaskan untuk membangun generasi yang cinta Al-Quran ini. Faktor utama tidak lain dan tidak bukan ada di rumah tangga, tergantung daripada kedua orang tuanya. Karena hadis Nabi ini udah jelas. First creator, pembentuk pertama bagi seorang anak itu adalah kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu, kata Rasulullah, terlahir dalam keadaan fitrah. Wa walidihi yunassiranihi au yuhawidanihi au yunasjisanihi. Dan orang tuanya lah yang nanti akan menentukan apakah anak ini nanti menjadi generasi yang berkarakter Yahudi, berkarakter Nasrani, ataupun yang berkarakter Majusi. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya tahun 1991 berangkat ke pesantren, satu rombongan berlima. Kebetulan kita yang berempat ini satu sekolah dari Madrasah Sanawiyah, dan ada satu yang umurnya di atas kita, dia taman SMA. Dan perjalanan pada waktu itu kita menggunakan kapal, kurang lebih 33 jam di kapal. Di situ kita ngobrol, kita kenalan, karena memang belum kenal yang satu ini sebelumnya. Lalu kita tanya, "Bang, kenapa kok udah tamat SMA mau masuk pondok?" Dia mengatakan, "Saya masuk pondok ini atas keinginan orang tua." Lalu dia mengatakan, "Saya ini ngaji tak pandai, solat pun tak bisa." Lalu kita tanya, "Kemarin abang waktu sekolah SMA itu di mana?" Ternyata Bapak Ibu, dia ini sekolahnya dari SD, SMP sampai SMA itu disekolahkan orang tuanya di sekolah non muslim. Karena memang pada zaman itu, saya tahu saya, sekolah ngetop itu yang nilai akademiknya bagus itu adalah sekolah-sekolah Nasrani. Berapa umur si abang ini ketika masuk pesantren? Umurnya cuma 5 hari. Habis 5 hari tak ada lagi di pondok, hilang dah dia. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa orang tua ini sangat menentukan. Nah, oleh karena itu di dalam Islam membentuk generasi Qurani tidak hanya ketika anak itu lahir. Bahkan ketika anak dalam kandungan. Nah, kan kita sering disampaikan, Pak, ketika istri kita mengandung, maka disuruhlah dia untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau setelah USG ternyata jenis kelaminnya laki-laki, maka disuruh banyak membaca surat Yusuf, walaupun tidak meski. Kalau jenis kelaminnya perempuan, suruh banyak baca surah Maryam. Bahkan ada seorang ibu di Syria yang pernah saya baca, dia selama mengandung, karena dia hafiz Quran, tiap hari Pak dia baca Quran, karena dia hafiz Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, dan alhamdulillah anaknya terlahir 2 saja yang keluar dari mulutnya. 1 menangis, yang kedua adalah qiraatul Quran. Subhanallah. Nah, mungkin buat kita tak masuk akal, tetapi Al-Quran membuktikan bahwa kita baca di dalam Al-Quran selalu disebutkan antara sam'a wal basar, antara pendengaran dan penglihatan, mana yang lebih dulu disebut? Yang lebih dulu disebut meski inna sam'a. Artinya ketika anak 120 hari dalam kandungan ibunya ditiupkan roh, itu fungsi pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sam'a, pendengarannya. Sehingga kalau andai kata orang tuanya rajin memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran meskipun dia dalam kandungan belum keluar dari rahim ibunya, maka itu sudah ada interaksi. Kenapa? Karena sam'anya telah berfungsi, dan ini ketika dia lahir juga membuktikan kita disunahkan untuk mengazankan. Mengazankan untuk apa? Supaya kalimat pertama yang didengar adalah kalimat tauhid. Sekali lagi membuktikan bahwa inna sam'a, pendengaran itu sudah berfungsi. Nah, kemudian ketika dia sudah dalam keadaan terlahir, ibunya pada masa ini pas 40 hari tentu tak bisa membaca Al-Quran, maka tugas seorang bapak untuk selalu membacakan Al-Quran, membacakan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada anak tersebut. Supaya apa? Supaya yang didengar oleh anak ini adalah kalimat-kalimat Al-Quranul Karim.
Kemudian yang kedua, setelah dia terlahir, tentu lingkungan yang paling dominan untuk membentuk anak ini menjadi generasi yang cinta Al-Quran adalah lingkungan rumah tangga. Biar bagaimanapun Pak, pertama kata Rasulullah, orang tua itu adalah penentu, mau Yahudi, mau Nasrani, atau Yumajisani, atau menjadikan dia najasi. Kemudian yang kedua, yang tak boleh kita pungkiri bahwa kecenderungan anak ini biasanya mengikut kepada orang tuanya. Apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya? Contoh, berapa banyak kita bisa menebak seorang anak karena karakternya, cara ngomongnya, gayanya kita mirip-mirip dengan bapak atau ibunya. Dan bahkan dalam bidang pekerjaan, tak sedikit kita tengok ketika bapaknya polisi, meski anaknya biasa itu jadi polisi karena terpengaruh dengan keadaan. Kalau bapaknya tentara, biasanya anaknya juga kepengen jadi tentara. Kalau mak bapaknya guru, biasanya anaknya juga jadi guru. Di sekolah kan memang sekolah pendidikan guru, karena disitulah tempat mak dan bapaknya. Ketika bapak emaknya jadi dokter, biasanya anak dokter itu bapaknya dokter. Ketika bapak emaknya ada yang pilot, biasanya anaknya ngikut jadi pilot. Artinya ada kecenderungan. Oleh karena itu, kalau kita kepengen kecenderungan anak ini cinta pada Al-Quran, generasi yang cinta pada Al-Quran, maka nomor satu, orang tua harus punya kecenderungan kepada Al-Quranul Karim. Nah, cuma yang jadi masalah Bapak Ibu, hanya sedikit di antara kita yang betul-betul menjadikan Al-Quran ini menjadi sebuah agenda dalam rumah tangga. Beberapa tahun yang lalu ada gerakan Maghrib mengaji. Kita tahu ketika di kampung-kampung dulu belum ada listrik, orang ngaji masih pakai pelita. Ketika kita keliling kampung, yang kita dengar adalah bacaan-bacaan Al-Quran di rumah-rumah, di langgar-langgar, di surau-surau, di masjid-masjid. Bahkan tidak sedikit orang-orang non-muslim yang temannya orang Islam, dia duduk di depan surau, dia duduk di depan masjid, mendengarkan, menunggu kawannya yang sedang mengaji, dan lama-lama kemudian dia masuk ke dalam Islam. Tapi kita lihat sekarang Bapak Ibu, ketika listrik sudah masuk, apalagi internet sudah masuk, apa yang terjadi dalam rumah tangga kita? Habis maghrib, kebanyakan orang adalah nonton TV, tak ada yang melakukan gerakan maghrib mengaji. Dan kalau ditanya, apakah Anda rutin dalam mengaji, selalu mengatakan tak sempat. Maka kata Imam Ibnu Salah, seorang ulama, dalam hal membaca Al-Quran ini, kalau orang tidak menyediakan waktu, niscaya dia akan selalu tak punya waktu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dulu ketika beberapa tahun yang lalu menjadi guru ngaji, demikian pula TPA. Apa yang jadi masalah? Yang menjadi masalah selain orang tua yang tidak gemar terhadap Al-Quran, yang tak cinta terhadap Al-Quran, yang nomor dua adalah setelah anak ini keluar dari TPA, setelah keluar anak ini dari TPQ, bahkan ketika TPQ-nya itu luar biasa Pak sekarang, dia punya wisuda, ada pawai becak, bahkan biayanya jauh lebih besar daripada anak yang kuliah, pakai apa namanya, pakai toga, bahkan pelaksanaannya di hotel. Dan alhamdulillah itu untuk membanggakan anak. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika anak ini sudah selesai mengaji, sudah khatam dia, dikembalikan kepada orang tua, satu penyakitnya, orang tua bukan orang tua yang cinta kepada Al-Quran. Di rumah begitu dia khatam, dia tutup itu Al-Quran, tak pernah membaca. Dan itu sudah saya buktikan Bapak Ibu. Ada seorang anak ketika naik kelas 5 SD, khatam dia membaca Al-Quran. Alhamdulillah, karena kita dari pesantren, kita letakkan pondasi dasar anak ini minimal dia memahami cara membaca dengan cara membaca yang standar. Artinya minimal dia bisa menerapkan hukum-hukum dasar. Yang 6 harus dihitung 6, yang 4 dihitung 4, yang 2 kita coba balance, standarkan untuk membaca sesuai dengan kaidah yang umum.
Dari kelas 5 mau naik kelas 6 alhamdulillah khatam. Cuma kita suruh ngulang, dia berkata, "Pak, saya cukup sampai di sini, nanti mau ngaji di rumah saja." Artinya ketika di rumah itu yang harus mengawal, misalnya dengan maghrib mengaji, ini adalah orang tuanya. Karena salah satu ciri generasi Quran itu adalah generasi-generasi yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? 2 tahun berikutnya, ketika anak ini sudah kelas 6 dan selesai ujian, salah satu kebiasaan di Pontianak adalah dia ingin berkhitan. Dan biasanya kalau anak pandai mengaji, mengundang orang untuk dikhatamkan. Pada suatu sore setelah asar, bapaknya, ibunya, dan anak ini datang ke rumah. "Ustaz, ini karena dulu ngaji dengan antum, tolong dibimbing untuk khataman Quran." Saya tanya, "Kapan khataman Qurannya ini?" 2 minggu ke depan. Lalu anak ini kita suruh baca yang dulunya bagus. Apa yang terjadi, Pak? Itu jangankan untuk menerapkan hukum mat, untuk menerapkan hukum mati, tanwin dan sebagainya, itu dia membaca mat tabi'i yang merupakan mat paling banyak di Al-Quran itu dilanggar-langgar, bahkan sekarang bacaannya tak lancar. Lalu saya tanya, "Kenapa bacaanmu 2 tahun yang lalu sudah bagus, yang sudah standar, sudah lancar, kok jadi begini?" Ternyata Bapak Ibu, selama 2 tahun ketika dia lepas dari kita kembalikan kepada orang tua, di rumah dia tak pernah baca Al-Quran selama 2 tahun. Maka saya ajarkan sebisanya, dan terakhir pesan saya, nanti kalau khataman saya tak akan datang dan jangan pernah sebut saya sebagai gurunya. Nah, kenapa, Pak? Sebab kalau anak ini biasanya bagus baca Quran, yang dapat nama itu orang tuanya. Begitu bagus bacaan khatamnya, apa kata orang? Bagusnya anak ni, anak siapa? Siapa maknya, siapa bapaknya. Tapi begitu bacaannya hancur, siapa Pak yang ditanya orang? Siapa guru yang ngajar tak senonoh macam gini? Nah. Oleh kerana itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menginginkan generasi Al-Quran ini, tidak cukup hanya mengharapkan lembaga pendidikan. Sebab biar bagaimanapun, intensitas anak kita di rumah itu jauh lebih banyak. Bahkan tidak sedikit yang hafiz Al-Quran, yang kemudian setelah keluar dia tidak lagi banyak berinteraksi dengan Al-Quran, hafalnya justru lupa. Ini yang sudah hafiz. Makanya biar bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua nomor 1 dia harus cinta kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, jangan lupa, walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan alumni pondok pesantren, harus punya referensi-referensi yang dapat menjadi motivator, menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Contoh, Pak, saya punya anak gembar yang tahun ini baru mulai puasa. Mau nyuruh dia ngaji kasihan, karena memang kondisinya baru belajar puasa. Malam dia ngantuk, siang dia kelaparan. Maka saya coba, insya Allah kalaupun dalam sebulan ini dia jarang mengaji, tapi karena kita selalu mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu saya coba untuk mengatakan, orang yang membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, ini motivasi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengatakan, orang yang membaca Al-Quran itu, maka Quran yang dibacanya itu nanti akan datang kepada dia sebagai penolong. Kan pernah lihat tuh orang yang dikubur itu sendiri, di dalam kubur itu gelap. Tapi kalau kita pernah membaca Al-Quran, nanti Quran yang kita baca itu nanti akan datang kepada kita, dia sebagai penyuluh kita, dia sebagai lampu buat kita, dan dia sebagai dinding kita dari hal-hal yang mengerikan di dalam kubur. Dan ternyata Bapak Ibu dengan bahasa begini, dia mengatakan, kami kepengen mengaji. Lalu yang biasanya mengaji hanya 1 makro, alhamdulillah dia mengaji 1 lembar. Kenapa? Karena ada motivasi. Nah. Kemudian yang ketiga, selain kita menghidupkan dalam lingkungan keluarga, coba kita bawa anak-anak ini bertamasya kepada taman-taman Al-Quran. Kita ini kan Bapak Ibu mayoritas mengajak tamasya anak kita kemana? Ke mall. Yang di situ ada game, yang di situ ada orang belanja, yang di situ banyak permainan, hiasan-hiasan dunia. Siapa di antara kita kalau pas musim libur bawa anaknya ke pondok tahfiz?
jalan-jalan ke pondok tahfiz, tidak usah lama-lama Pak, setengah hari aja di situ. Karena biar bagaimanapun apa yang dipandang oleh anak kita ketika mereka sudah mengerti itu akan menjadi keinginan bagi mereka. Contoh, ketika di televisi swasta berlomba-lomba menghadirkan pencarian bakat nyanyi, maka anak-anak kita yang nonton ini yang terkonsep dalam otaknya adalah dia kepengen jadi penyanyi. Maka ketika anak ini kita bawa ke pondok-pondok tahfiz, tidak usah lama-lama, setengah hari atau satu hari kita duduk di situ, kita makan di situ, dia akan lihat bagaimana di pondok tahfiz itu dari pagi sampai malam anak-anak secara bergantian menghafalkan Al-Quran. Ada yang di masjid, ada yang di bawah pohon, ada yang di taman. Maka dia akan lihat, dia kepengen seperti itu. Tapi kan kita ini jarang Pak yang membawa kalau musim libur itu ke pondok-pondok tahfiz. Rata-rata ke tempat tamasya, rata-rata ke mal-mal, rata-rata membawa tempat-tempat yang hanya memberikan siraman rohani secara jasmani saja, tetapi tidak memberikan siraman secara rohani. Maka subhanallah, kalau orang tua bisa mendidik anak ini, subhanallah. Makanya Pak, kita tengok kalau anak-anak yang bapaknya hafiz, biasa anaknya juga ikut jadi hafiz. Kalau bapaknya senang membaca Al-Quran, insya Allah anaknya juga senang membaca Al-Quran. Maka sekali lagi, nomor satu ciri daripada generasi yang senang baca Quran itu, salah satu yang nampak adalah dia kalau masuk dalam golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ada sebuah sindiran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. 2 tahun yang lalu saya nonton acara RCTI di hari Minggu siang. Apa acaranya? Hafiz cilik. Ada seorang anak ketika dipanggil tunanetra, dibawa ke panggung, dituntun oleh MC-nya. Setelah dia membaca, waktu itu masih almarhum Syekh Jabir masih hidup. Dia baca Pak, suaranya bagus, ini anak perempuan, suaranya bagus, hafalnya bagus. Lalu Syekh Ali Jabir setelah itu bertanya, mana orang tuanya? Ternyata orang tuanya, Bapak Ibu, dituntun juga naik ke panggung. Ternyata orang tuanya, bapaknya juga seorang tunanetra. Lalu Syekh Ali Jabir lagi bertanya, mana ibunya? Kata sang bapaknya, berkata, ibunya ada di rumah menunggui adiknya yang juga perempuan satu lagi karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Lalu dia terangkan, istri saya juga tunanetra, hafiz Quran. Yang bapak ini tunanetra juga hafiz Quran, dan adiknya yang di rumah, adik daripada yang sedang di atas panggung yang tunanetra, adiknya yang perempuan di rumah yang kondisi kesehatan juga tak bagus, itu juga dalam keadaan tunanetra dan hafiz Quran. Syekh Ali Jabir almarhum pada waktu mengeluarkan air mata lalu mengatakan, ketahuilah para pemirsa sekalian bahwa orang yang buta sesungguhnya adalah bukan orang yang buta matanya. Dan ini membuktikan kepada kita, bapaknya tunanetra, ibunya tunanetra, anak dua-duanya tunanetra, tapi alhamdulillah satu keluarga hufazul Quran, para penghafal Al-Quran. Maka sesungguhnya ketahuilah bahwa orang yang buta sesungguhnya bukan orang yang buta matanya, tetapi orang yang buta sesungguhnya adalah, ini sindiran buat kita, adalah orang yang diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyaksikan keindahan dunia, dia diberikan mata yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi matanya itu tak pernah dipergunakan sebaik mungkin untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Pak, kalau kita insyaallah paham dengan keutamaan anak-anak yang, kalau kita punya anak menjadi generasi Qur'ani, maka orang tua yang alhamdulillah anaknya hafiz Quran, walaupun mohon maaf mungkin rumahnya kecil, walaupun mungkin mohon maaf pekerjaannya bukan pekerjaan yang mentereng, penghasilan kecil, dia makan sederhana, tapi mampu membentuk anaknya menjadi hafizul Quran,
menjadi generasi yang senang Al-Quran, maka insya Allah mungkin di dunia anak ni belum bisa membalas, tapi paling tidak kalau kita punya generasi yang gemar membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan isinya, minimal dia memberikan penghargaan bagi kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara Al-Quran." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Kalau kita punya anak Bapak Ibu, dia gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan isi yang ada di dalamnya, dan kalau kita pada saat ini selaku seorang bapa dan juga tentu seorang anak bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia, kalau kita kepengen memberikan penghargaan bagi orang tua kita di dalam kubur di akhirat, maka salah satu caranya adalah dengan selalu menjadikan diri kita generasi yang cinta Al-Quran. Man qara Al-Quran wa amila bima fihi, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi yang ada di dalamnya, maka tidak hanya dia yang dapat, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albasallahu ala walidayhi tajan yaumal qiyamah, nanti orang tuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota kebesaran. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyudid dunya, yang mahkota kebesaran ini dia punya terang lebih terang daripada cahaya matahari yang menyinari kehidupan dunia. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seorang bapa yang dibangkitkan dari padang mahsyar, kemudian begitu dia dibangkitkan, ketika sangkala ditiupkan, dibangkitkan dari padang mahsyar, dia diberikan mahkota kebesaran, sampai-sampai dia sendiri terheran-heran, ya Allah, apa tak salah kok engkau berikan saya mahkota kebesaran yang seindah ini? Rasanya dalam kehidupan dulu saya tak punya amalan yang membuat saya layak dan pantas untuk mendapatkan mahkota kebesaran seperti ini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ini memang bukan karena amalanmu, tapi karena amalan anakmu, karena setelah peninggal engkau menjadikan anak-anakmu yang engkau tinggalkan itu generasi yang cinta Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Mahkota kebesaran, mungkin kita ibunya, emasnya tak ada karena untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, bapaknya kendaraannya pun butut karena tak mampu lagi untuk mengganti kendaraan baru demi untuk kelancaran anaknya di pesantren. Mungkin baju lebarnya pun tak terganti, sarungnya pun tak terganti, pakaian seadanya untuk ibadah solat. Tapi yakin Pak, kalau kita mampu mengawal anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang cinta Al-Quran, insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah SAW, albasallahu alaina tajan yaumal qiyamah, Allah akan pakaikan kepada kita mahkota kebesaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu jangan lupa kita untuk mengawal anak-anak kita, terutama di bulan Ramadan ini. Insya Allah Bapak Ibu, kita sama-sama melancarkan bacaan-bacaan kita hantarkan anak-anak kita kepada taman-taman Al-Quran, dan jangan lupa setelah kembali kita kawal mereka dengan menyediakan waktu-waktu yang khusus agar kita bersama-sama mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, anak saya sudah saya masukkan ngaji, tapi salah satu penyakitnya, kata orang Pontianak, bebal. Kan ada bahasa Pontianak tu bebal, payah benar, diajarkan hari ini besok lupa. Jadi Pak, anjurannya kalau ada anak kita ni yang bebal, salah satunya adalah dengan, jadi kalau anak kita ngaji itu susah, itu namanya fitnah. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, fitnah seseorang itu ada pada keluarganya, ada pada anak-anaknya, ada pada tetangganya. Yukaffirha bis sadaqah. Maka kalau anak kita payah dalam hal ilmu agama, ngajinya susah, bebal kata orang Pontianak, salah satu obatnya adalah banyak-banyak bersedekah, terutama kepada gurunya. Saya Pak berapa kali ngajarkan anak orang, apalagi ngajar di rumah Pak. Biasanya kalau ngajar di rumah nih yang ngatur bukan gurunya, tapi guru diatur sama muridnya. Begitu dia buka Al-Quran, dia berkata, Ustaz sampai sini jak, katanya. Berapa Pak yang ditunjuk tu? 2 baris ya. 2 baris, Iqra 2 baris. Kita mikir, ini kapan ini anak ni bisa ngaji? 2 baris. Lalu kita bujuk-bujuk sampai bawah lah nak.
Karena ini rumah dia, lalu dia berkata, kalau sampai bawah kami tak mau ngaji. Lah daripada dia tak ngaji, dua baris lah Pak. Nah. Tapi dilalahnya anak yang ngaji dua baris ini, orang tuanya luar biasa. Kalau ada rezeki, dia tambah uang jalan kita. Kalau ada buah, dikantongkannya buah balik kita. Kalau ada makanan di rumah, dihantarkannya kita. Subhanallah, anak yang ngaji dua baris ini dilalahnya karena orang tuanya rajin bersedekah, berbuat baik kepada guru yang mengajarkan. Maka alhamdulillah Allah berikan kemuliaan kepada anaknya, walaupun cuma ngaji dua baris Iqra itu, kok alhamdulillah bisa ngaji. Sementara ada anak yang ngajinya setengah jam, 1 jam, susah dapatnya. Kenapa? Anak ini datang kepada guru, nitip dengan tetangga. Tiap bulan, kalau dulu ada minyak tanah, sekarang jangankan minyak tanah. Dulu kan ada minyak tanah Pak. Minyak tanah itu kan simbol penerang hati. Sekarang berapa banyak orang tua yang kepengen anaknya menjadi generasi Quran ini, tapi tak peduli dengan anaknya. Berapa banyak guru TPA yang harus ngemis kemana-mana demi untuk mencari Iqra. Iqra itu harganya cuma 12.000. Kalau punya anak 6, ini disampel betul-betul, anak 6 tak perlu ganti Iqra, karena Iqra itu tidak pernah dirubah-rubah bentuknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Pak diri kita ini orang-orang yang gemar baca Al-Quran. Nah, biasanya kita ini malas baca Quran karena tak lancar Pak. Tapi kalau kita tak mau membaca Al-Quran, kelancaran itu tidak akan hilang, tidak akan datang kepada kita yang kita tak lancar itu, karena memang kualitas kita baca Quran ini rendah. Saya ketemu banyak orang di Timur Tengah, ketika kita ngaji di depan Ka'bah, kebetulan saya setahun 2 kali berangkat untuk bawa jamaah umroh. Ketika kita membaca Al-Quran di Mekah, ketika ada orang Mesir, ketika ada orang Pakistan, ketika ada orang-orang Timur Tengah itu, dia selalu bertanya, ketika kita membaca Al-Quran, dia selalu membaca, hal hafiz al-Quran, apakah anda hafal membaca Al-Quran? Saya katakanlah, kita tak hafal baca Al-Quran. Lalu dia berkata, di tempat kami orang yang tak hafal Quran itu aib. Bayangkan Pak, di negara-negara yang bukan mayoritas itu, membaca Al-Quran itu bukan hanya sekadar membaca. Orang yang tak hafal membaca Al-Quran itu aib. Makanya kita tengok di Palestina, walaupun tak aman, tapi luar biasa, penghafalnya luar biasa. Wisuda setiap tahun penghafal Al-Quran, karena memang di sana mengkondisikan bahwa orang yang tak hafal Al-Quran itu aib. Kita ini jangankan untuk tingkat hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran standar aja banyak yang tak bisa. Yang anehnya lagi, kepengen lancar, bukan banyak membaca Al-Quran, bukan belajar, tapi minta air penawar. Ada orang datang Pak Ustadz, katanya, dengar antum yang baca Quran kok lancar amat, berilah kita nih air penawar, minta air penawar Pak. Lalu saya katakan, tidak perlu air penawar. Kalau saya memang punya air penawar buat orang dengan air penawar ini baca Qurannya lancar Pak, saya berhenti kerja, saya jual air ya di rumah. Saya bacakan doa air di aqua tu segelas, lalu bapak ibu minumnya lancar, saya jual 150.000 meski dibeli Pak. Saya berhenti jadi pegawai, jual air ya saya depan rumah. Ayo siapa yang minum air ini nih, yang dah saya bacakan doa penerang hati, dia lancar baca Quran. Tak ada Pak jalannya orang lancar hanya sekedar minum air. Boleh minta didoakan, tetapi tidak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, kenapa kita fokuskan kita juga harus memperbanyak baca Al-Quran? Biar bagaimanapun untuk menciptakan generasi yang Qurani, tidak lepas dari peran kedua orang tuanya. Meskipun anak ini dimasukkan pesantren, meskipun anak ini sudah dimasukkan sekolah khusus penghafal Al-Quran, tapi kalau tak dikawal sama orang tuanya, nanti lama-lama hilang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir di bulan Ramadan ini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin di antaranya, Iqra'ul Qur'ana fi syahri, khatamkan Quran itu dalam sebulan. Nah, coba bayangkan, Mbak. Insyaallah kalau kita mengamalkan anjuran Rasul ini mengkhatamkan Quran dalam sebulan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya punya inisiatif membuat Al-Quran one day one juz, wasik dah tu.
Itu ada hadis yang dalam Al-Quran, dalam hadis Riyadus Shalihin babul Quran, Rasulullah mengatakan iqra'un al-Quran fi syahri, khatamkan Quran itu dalam sebulan. Tapi luar biasa Pak, sahabat itu nawarnya kebalikan pada kita. Apa tawaran sahabat? Wahai Rasulullah, boleh tidak saya menghatamkan Quran dalam seminggu 7 hari? Bahkan ada yang nawar, boleh tidak saya menghatam Al-Quran dalam 3 hari? Sahabat ditawarkan, dianjurkan menghatamkan Quran sebulan sekali khatamnya, tapi dia nawar 3 hari, nawar 7 hari, nawar 10 hari. Lah kita ini dianjurkan untuk menghatamkan Quran dalam sebulan. Ada yang nawar, boleh tak Ustaz kalau dalam setahun sekali, bahkan ada boleh tak nawar kalau sekali seumur hidup. Nawarnya itu luar biasa Pak. Maka paling tidak Bapak Ibu, kalau kita tak bisa menghatamkan sebulan sekali karena mungkin kesibukan kita, minimal bulan Ramadan ini kita bisa khatam minimal sekali. Makanya kalau hari ini dah masuk hari ke-17, minimal kita dah dapat 17 juz. Tapi kalau kira-kira kita tingkat pemula, utamakan kuantitas, utamakan kualitas, jangan kuantitas. Daripada kita khatam 3 kali 4 kali tapi kualitasnya buruk, karena mohon maaf, kualitas ngaji kita ini sangat rendah, karena memang intensitas kita dalam membaca Al-Quran itu jarang. Yang terakhir ada survei, ini mungkin menjadi patokan ya, yang mungkin menjadi koreksi buat kita. 2018 itu ada survei tentang kemampuan calon jamaah haji dalam hal membaca Al-Quran 2018 Pak. Ini kan kita bisa bayangkan, orang yang bakal naik haji ini mayoritas adalah tokoh-tokoh yang agamanya tentu walaupun tak 100% agamanya bagus, yang memang ibadahnya bagus, bahkan sudah menunggu pada saat ini 20 tahun lebih dah menunggu pada saat ini. Mungkin 2018 masih 15 tahun ke atas. Dibuatlah survei 2018 tentang kemampuan calon jamaah haji Indonesia yang 2018 itu jumlahnya 220.000. Apa yang didapat Pak? Ternyata dari 220.000 calon jamaah haji yang sudah menunggu belasan tahun ini, yang masuk dalam kategori pandai membaca Al-Quran 20%, yang sisanya 80% hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Lalu ada teman saya berkata, wah ini survei tidak benar ini, tak mungkin orang yang mau berangkat haji tak bisa baca Al-Quran. Lihat dulu, ini surveinya memisahkan antara yang pandai dengan yang bisa. Yang pandai memang insya Allah 100% pandai, tapi yang bisa, yang masuk dalam kategori mahir, kan dalam hadis itu disebutkan al-mahir bil Quran ma'al kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, yang bacaannya bagus, panjang pendeknya betul, tajwidnya bagus, yang istilahnya dapat membaca secara tartil, bacaannya benar, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar. Berapa Pak? Cuma 20%. Bayangkan itu, orang yang nak berangkat haji nunggu bertahun-tahun, di situ ada imam masjid, di situ ada tokoh agama, di situ ada orang-orang yang memang notabene adalah orang ahli ibadah. Ya, bagaimana kalau dia tidak ibadah, kalau kepengen mau berangkat haji? Ternyata komposisinya hanya 20% pada tingkat mahir, 80%-nya masuk dalam kategori yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, alladzina yaqra'unal Qur'an wa yata'ta' fihi. Satu al-mahir bil Quran, yang mahir dalam baca Quran itu 20%. Adapun masuk yang kategori berikutnya, alladzi yaqra'unal Qur'an wa yata'ta' fihi, yang terbata-bata dalam membacanya, yang panjang pendeknya dilanggar-langgar, yang hukum idgham, hukum ikhfa yang dia tidak bisa, tidak pandai melafalkan sesuai dengan bagaimana hukum tajwidnya, itu 80%. Makanya Pak, saya boleh mencatatkan pada hari ini, kalau Bapak ketemu dengan keluarga atau kita yang berangkat haji, apa yang diceritakan? Coba tanya, berapa kali, berapa juz Anda khatam Al-Quran? Mayoritas orang yang berangkat haji itu boleh dikatakan Pak, jarang-jarang baca Al-Quran. Bayangkan orang sudah nunggu bertahun-tahun, pergi pada negeri di tempat turunnya Al-Quran, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran bacaan. Seharusnya 40 hari mereka menjalankan ibadah haji, kalaupun tak bisa khatam berkali-kali, minimal khatam sekali. Tapi boleh cek, kalau andai kata mereka balik, tanyakan kepada mereka, berapa juz Anda khatamkan Quran atau berapa juz baca Al-Quran. Rata-rata Pak, mereka di sana itu banyakan selfie-selfie.
Ini menunjukkan kepada kita kalau orang yang nak berangkat haji dah nunggu bertahun-tahun saja, loh udah sampai pada tempat diturunkan Al-Quran jarang baca Quran, apalagi kalau dia sudah kembali di dunia yang penuh dengan kesibukan ini. Maka mudah-mudahan kita yang dihadirkan orang tua pada mayoritas pada hari ini adalah menjadi orang tua, menjadi generasi orang tua yang gemar cinta membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan isinya, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak cucu keturunan yang gemar membaca Al-Quran dengan doa-doa dengan kita, dengan keberkahan amaliah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada khilaf salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.